Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang sekarang sedang rame-ramenya dibicarakan di dunia medsos, khususnya di kalangan orang-orang Kristen, yaitu tentang Kristen progresif. Nah, di sini kita akan membuat sebuah pertanyaan, sesatkah Kristen progresif ini? Nah, untuk bisa kita menjawab sesat atau tidak, itu harus kita tahu isi dari Kristen progresif itu apa. Kalau kita lihat kata progresif, saudara-saudara, itu artinya selalu diperbaharui. Progres, ada pembaharuan terus-menerus. Itu progresif. Nah, di Indonesia saat ini sedang rame-ramenya di dunia kekristenan, yaitu dengan munculnya seseorang yang bernama Brian Siawarta. Nah, orang ini mengklaim dirinya seorang pendeta, dan dia waktu itu sedang diwawancarai oleh Habib Djafar, bersama Habib Djafar. Lalu si Brian ini mengatakan, saya tidak meyakini kalau Habib yang baik hati ini harus masuk neraka karena tidak memanggil nama Yunani, ya saya nyebutnya dengan menggunakan nama asli, yaitu Yeshua HaMashiach. Saya nggak percaya itu. Nah, bagaimana sih sebetulnya pengajaran ini, saudara? Apakah Kristen progresif ini sesat atau tidak? Mari kita akan lihat di dalamnya. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Brian Siawarta itu bukanlah dia sendiri yang mengatakan. Karena jauh sebelum kita ngerti kekristenan pun, ini Christianity and liberalism itu sudah muncul. Nah, ini sebetulnya adalah titik awal munculnya Kristen progresif, ya. Sering juga disebut dengan liberalisme. Tapi saya perlu memberitahu bahwa semua itu ada spiritnya, Bapak Ibu. Nah, ayo kita akan cek ada apa sih sebetulnya di dalamnya, pengajaran-pengajarannya itu seperti apa. Itu kita harus tahu. Nah, Christianity and liberalism ini ditulis di tahun 1923, jadi sudah sangat lama sekali, oleh seorang yang bernama Gresham Machen. Orangnya kayak gini, saudara-saudara. Kristen progresif ini yang akan saya tunjukkan kepada saudara. Karena beberapa hari yang lalu ada orang yang WA saya katakan, Pak Lukas, coba tolong dibahas tentang Kristen progresif yang sekarang sedang rame di luaran. Ya, saya katakan, ya, saya menyampaikan satu materi itu tergantung bagaimana Roh Kudus yang menggerakkan. Tapi ternyata saya digerakkan untuk menyampaikan hal ini supaya saudara bisa mengerti dan tidak asal ikut-ikutan, sekalipun kita sudah tidak bisa disebut sebagai Kristen karena kita tidak memanggil kata Kristus. Kita lebih tepat disebut Nasrani, ya, diambil dari kata Nazaret. Nah, ini yang kalau saya perhatikan, saudara-saudara, kalau tidak salah di kitab Galatia, itu Paulus mengingatkan untuk kita tidak mengikuti Injil yang lain. Injil yang lain adalah sebuah
Injil, tetapi tidak sama. Ya. Nah, dalam The Ten Commandments ini dibahas oleh Michael Kruger. Dia melihat ada seorang Katolik dari aliran Fransiskan yang bernama Richard Rohr. Dia menulis renungan yang ada di sebelah kanan itu, yaitu Returning to Essential, atau kembali ke esensi. Nah, di situ dia menulis tentang 10 kekristenan yang progresif. Nah, dia pun sebetulnya mengambil dari sebuah buku yang judulnya apa itu? If the Christian were Christian, ya, yang ditulis oleh Philip Gulley. Ya. Nah, dari sini saudara-saudara terus berkembang, dan yang disampaikan oleh Brian Syawarta, dia katakan bahwa kitab suci itu saling bertentangan dan tidak mungkin kitab suci, mereka sebutnya Alkitab, tidak mungkin Alkitab itu tidak ada kesalahan, pasti ada kesalahan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah pernyataan-pernyataan dari beliau yang membuat pernyataan yang lebih mengerikan lagi adalah keselamatan itu tidak harus melalui Yesua. Ingat, kalau saya menyebut Yesua, mereka nyebutnya nama lama. Ya. Jadi semua manusia ini bisa bisa selamat. Yang penting mereka berbuat baik. Percuma kita percaya kepada Yesua tetapi tidak baik perbuatan kita, nggak akan selamat. Jadi keselamatan itu tidak harus melalui Yesua, tidak harus. Masa sih seperti Habib ini bisa selamat? Orang ini orang baik kok. Nah, nanti saya akan sampaikan kenapa harus melalui Yesua. Nah, ini adalah tentang tabel dari 10 prinsip yang ada di Kristen progresif. Ya. Perlu saudara ketahui bahwa kitab suci kita itu ditulis oleh 40 orang dalam waktu lebih kurang 1.500 tahun, dari orang-orang yang berbeda, di tempat yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tetapi isinya sama. Jadi kalau si Brian ini mengatakan ucapannya itu bertentangan, saya katakan karena Anda tidak paham tentang kitab suci. Kalau paham, kitab suci kita itu tidak saling bertentangan, ya. Tetapi bahkan saling isi mengisi. Seperti misalnya, kita ambil contoh, ketika Yesua disalib, di salah satu Injil mengatakan 2 penjahat itu menghujat. Tapi di salah satu Injil yang lain, kalau nggak salah Markus atau apa, saya lupa, itu yang menghujat cuma 1. Bukankah itu bertentangan? Saya bilang tidak. Pada waktu mereka berdua menghujat ditulis. Tapi setelah dia sadar, dia tidak menghujat, ditulis lagi. Jadi antara penulisan si A dan si B pasti berbeda. Tetapi itu sebuah runtutan kisah. Kira-kira seperti itu, saudara. Nah, saya sampaikan di sini, paham nggak kira-kira? Ya, jadi tidak ada itu yang namanya pertentangan. Nah, ada sesuatu kalau dia katakan bahwa keselamatan itu tidak harus melalui Yesua.
saya akan bertanya, untuk apa Yesus mencurahkan darahnya? Untuk apa dia dipermalukan, ditelanjangi, diseksa, dihina, dicaci maki, macam-macam, saudara. Untuk apa kalau keselamatan tidak harus melalui Yesus? Untuk apa pula Yesus harus turun ke dunia ini? Nah, ini yang mereka tidak paham. Lalu sebetulnya kalau saya perhatikan ya, tentang Kristen progresif ini, mereka tidak membahas tentang Tuhan yang mengungkapkan keinginannya, melainkan lebih banyak tentang manusia yang mengungkapkan keinginannya. Jadi kalau menurut saudara, my will atau God's will, menurut saudara itu yang mana? Lebih baik keinginan kita atau keinginan Tuhan? Pasti keinginan Tuhan. Waktu Yesua ada di Taman Getsemani, Yesua katakan, jikalau mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Itu my will, keinginanku. Tetapi Yesua tidak berhenti di situ. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, itu God's will, keinginan Tuhan, saudara-saudara. Oke, sekarang berdasarkan dari tabel ini, saudara, dia katakan Yesus is model of for living more than an object for worship. Nah, saya akan terangkan satu persatu secepat waktu yang kita miliki. Saya berharap saudara bisa memahami. Dan saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah Yesua, ini menurut kekristenan progresif ya saudara. Dia katakan Yesua itu adalah teladan hidup. Ya. Lebih dari sekedar objek penyembahan. Nah, di sini kalau dikatakan Yesua adalah teladan hidup, saya setuju. Sangat setuju. Karena di atas muka bumi ini tidak ada satu manusia pun yang memiliki moral seindah Yesua. Tidak ada. Bahkan saya boleh mengatakan selama Yesua ada di dunia ini, dia tidak pernah melakukan dosa satu kali pun. Saudara setuju? Dia sempurna sekali. Tetapi yang di belakang ini dikatakan lebih dari sekedar objek penyembahan. Artinya apa? Mereka mengatakan Yesua itu bukan Tuhan. Yesua itu hanya sebuah figur. Makanya tadi dikatakan bahwa keselamatan tidak harus melalui Yesua. Dia bukan Tuhan. Hanya sosok figur teladan moral belaka yang harus diikuti. Kata-katanya indah, perbuatan sikap hidupnya menjadi teladan, ikuti saja. Tapi dia bukan Tuhan. Nah, kalau sampai di sini saya kasih penjelasan. Kenapa Anda berani mengatakan Yesua bukan Tuhan? Anda tahu nggak siapa Yesua itu? Ingat saudara, Yesua itu bukan manusia. Yesua itu adalah sang pencipta sendiri yang turun ke dunia ini dalam wujud manusia. Jadi Yesua itu 100% Tuhan. Kenapa dia harus turun ke dunia ini? Karena sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunannya ada dalam dosa. Dan untuk bisa menyelamatkan harus dengan darah yang suci. Tapi darahnya siapa? Nabi siapa ayo yang bisa menyelamatkan manusia? Nggak akan bisa, orang nabi-nabi juga keturunan manusia berdosa kok.
Sementara yang dibutuhkan adalah darah manusia. Tapi tidak ada manusia yang suci. Yang suci itu ya Bapak Yahweh, saudara. Maka jalan satu-satunya adalah Bapa Yahweh sang pencipta alam jagat raya yang dikenal dengan Yahweh Sebaot. Dia turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Jadi ketika dia berwujud manusia, yaitu manusia yang sempurna, saudara. Karena dia adalah perwujudan dari sang pencipta sendiri. Makanya kalau orang itu mengatakan Yeshua itu bukan Tuhan, ngawur, saudara. Nggak benar. Ngakunya pendeta, tapi konsep keselamatan saja tidak tahu. Kan parah banget, saudara. Kemudian yang kedua, mengafirmasikan potensi seseorang lebih penting daripada mengingatkan mereka akan dosanya. Jadi dia berkata bahwa manusia terlahir di dunia ini itu tidak mewariskan dosa Adam dan Hawa. Jadi nggak usah mengusik dosa awal, nggak perlu. Nah ini kan ngeri, saudara. Membiarkan manusia tidak ada pengampunan, membiarkan manusia masuk ke dalam jurang kebinasaan. Dan di sini saya mengatakan dalam pengakuan saya kepada Bapa Yahweh bahwa kami semua umat manusia di atas muka bumi adalah warisan dari dosanya Adam dan Hawa. Dan itu harus dibeli dan harganya harus tunai dibayar dengan darah yang sempurna. Dan kita semua sudah dibeli dengan darah Yeshua. Jadi keselamatan kita dapatkan secara utuh, Bapak Ibu. Makanya saya katakan berhati-hati ketika kita mengikuti sebuah kepercayaan. Saya di sini hati-hati sekali, saudara. Karena saya menyadari di pundak saya itu banyak sekali jiwa-jiwa yang Tuhan tempatkan. Agar jangan sampai saya menyampaikan ternyata saya sesat, seluruh jemaat ikut sesat semuanya. Ini yang berbahaya. Maka saya selalu mengatakan kita harus mengikuti rule, aturan, pandom, yaitu kitab suci. Ketika kita keluar dari aturan yang tertulis dalam kitab suci, posisi kita sangat berbahaya. Itulah yang disebut dengan dosa, saudara. Saya akan pergunakan istilah dosa dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu ada istilah dosa, itu dua macam, saudara. Ada yang disebut dengan hamartema. Hamartema ini adalah luput dari sasaran, seperti orang manah. Ya, begitu dia manah kan dia tujuannya ke bulatan itu. Begitu dipanah ternyata panahnya meleset keluar dari bulatan itu. Itu namanya hamartema yang diterjemahkan dengan dosa, luput dari sasaran. Lah sasarannya Tuhan apa? Sasarannya Tuhan pada manusia adalah supaya manusia menyembah Bapa Yahweh. Tapi luput dari sasaran karena ada ulah setan. Sampai sang nama saja bisa diganti dengan nama ilah lain. Ini luput dari sasaran. Dan satu lagi yang dikenal dengan parabasis. Itu dalam bahasa Yunani. Parabasis itu ibarat seperti saudara naik kereta api, itu keluar dari rel. Itu parabasis. Jadi itu berdosa. Maka saya selalu mengatakan, kalau kita membahas tentang kitab suci, jangan pernah kita keluar dari role-nya. Kalau kita keluar dari relnya, pasti sesat sudah. Makanya
kalau ada ucapan Tuhan dipelesetkan sedikit, manusia jadi bingung. Sama seperti Hawa pada waktu didatangi oleh ular. Ular katakan semua pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya, tapi hanya ada satu yang tidak boleh, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu si ular mengatakan, tentulah Elohim berkata seperti itu, karena dia tahu bahwa kalau kamu memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan. Padahal manusia waktu dijadikan dari tanah pun sudah seperti Tuhan, saudara. Makanya kalau kita membaca, Paulus menyebutnya Timotius adalah manusia ilahi, manusia Elohim, dan kita juga termasuk manusia Elohim karena kita dijadikan serupa dan segambar dengan Elohim, saudara. Jadi saya katakan bahwa pernyataan dari Kristen progresif yang berkata bahwa kita tidak perlu diingatkan tentang dosa warisan, karena ya prinsipnya Tuhan itu kasih. Ya kembali lagi lah, kalau mereka mau memelesetkannya pakai firman, sehingga manusia jadi bingung. Iya ya, Tuhan kan kasih ya. Nah, sudah mulai manusia kalau sudah mulai kebingungan, itu ada dalam posisi yang berbahaya. Kemudian yang ketiga, sebuah tindakan rekonsiliasi harus dihargai daripada menghakimi. Nah, ini Kristen progresif itu melarang untuk menegur sebuah kesalahan. Ya, kalau ada yang keliru tidak boleh ditegur. Paulus mengajarkan supaya apa? Supaya kalau ada saudara kita yang salah dipanggil 4 mata. Kasih tahu kamu salah. Tapi kalau masih tetap ya sudah, dipermalukan saja, kan begitu saudara. Artinya semua orang tahu. Nah, oleh karena itulah kita diberitahu agar supaya kita menjaga diri kita, supaya kita tidak jatuh di dalam kesalahan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kemudian yang berikutnya yang keempat, perilaku murah hati lebih penting daripada kepercayaan yang benar. Artinya apa? Kebaikan itu bisa menyelamatkan. Kitab suci juga tidak semuanya benar. Nah, ini pengawuran, saudara. Kebaikan itu bisa menyelamatkan. Saya mungkin perlu bertanya kepada saudara sekalian, ada nggak ayatnya yang mengatakan bahwa kebaikan itu tidak bisa menyelamatkan? Tahu ayatnya di mana? Ayatnya adalah kebaikan manusia itu di hadapan Tuhan ibarat seperti kain kotor. Nah, ini kena dia di situ. Kalau dia katakan bahwa kebaikan itu bisa menyelamatkan, maka dia kebentur di ayat itu. Makanya kalau membuat pernyataan itu benturan dengan apa yang tertulis, itu sudah pasti sesat. Paham Bapak Ibu? Ya. Dikatakan kitab suci juga tidak semuanya benar. Lah, kamu yang baru lahir kemarin sore kok berani mengkritisi kitab suci yang sudah ribuan tahun, saudara. Dia kan ditulis itu berdasarkan ilham roh. Ya toh? Karena ada pernyataan gini, oh kitab suci itu kan yang nulis manusia. Ya iyalah. Masa Tuhan dari Samayim nulis, ngambilin buku ditulis? Ya enggak. Tetap pakai manusia, tapi manusia yang diilhami oleh Ruach HaKodes.
Jadi ketika nulis ada ilham roh. Buktinya apa? Lah buktinya kitab suci kan ditulis tadi saya katakan 40 orang. Dari latar belakang yang berbeda, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda. Kenapa isinya sama? Jadi kalau orang itu mengatakan kitab suci tidak semuanya benar, ya karena Anda tidak bisa membahas saja. Yang saya juga heran, ini gelar pendetanya dari organisasi mana? Jangan-jangan mengangkat diri aja, saudara. Sekarang yang berikutnya, yang kelima. Mengundang pertanyaan lebih berharga daripada memberikan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya ngaco, karena intinya adalah hanya humanisme atau sisi kemanusiaan saja. Jadi lebih baik bertanya daripada memberi jawaban. Ya kenapa? Karena dia nggak bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan kitab suci. Makanya kita harus mengambil satu sikap. Pengetahuan kita tentang kitab suci itu harus luas, saudara. Kalau orang berani mengatakan katanya, maka kita akan kejar. Kata siapa? Nabi, nabi siapa? Di kitab apa? Itu jelas. Makanya setiap kali saya menyampaikan selalu ada pola. Polanya saya tidak keluar dari jalur. Sekalipun orang bisa saja menganggap sesat, ya terserah. Saya ikutin aja jalurnya kitab suci, pasti benar, saudara. Karena rule kita, aturan kita itu kan ada di kitab suci, nggak bisa kita mengembangkan. Makanya namanya saja Kristen progresif, dia kembangkan sendiri. Nah, ini kan parah, saudara. Sekarang yang keenam, mendorong pencarian pribadi lebih penting daripada keseragaman sebuah kelompok. Nah, ini bisa menimbulkan penafsiran dan pemahaman yang tidak sesuai dengan kitab suci. Kembali lagi, kita berusaha untuk digeser keluar dari aturan kitab suci. Paham, saudara? Jadi kalau kita mulai digeser kecil sedikit saja, kita harus sadar, oh kita mau dibawa keluar nih. Kalau kita mau dibawa keluar dari yang tidak tertulis, kita sudah jadi Kristen progresif, berkembang terus. Maka disebut Kristen liberal, atau yang tadi dikatakan liberalisme. Ya, liberalisme itu artinya luas, bebas. You mau tafsirkan apa silahkan. Saya tidak anti dengan penafsiran, karena di pola Ibrani juga ada penafsiran. Tetapi yang namanya penafsiran tidak boleh nabrak teologi yang lain. Tidak boleh. Tapi kalau sudah nabrak, tidak ada dalam kitab suci, itu yang bahaya. Kita diplesetkan sedikit saja, kita nggak akan sadar, kita nggak akan tahu. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, memenuhi kebutuhan lebih penting daripada mempertahankan institusi. Nah, ini bisa diartikan anti organisasi. Spirit ini terus bergerak, saudara. Nggak usah berkehilat, ya, berada di sebuah organisasi kehilat, nggak perlu. Nah, ini Kristen progresif, saudara. Kenapa? Karena kalau ada persekutuan seperti ini, bukankah persekutuan ini yang melakukan, yang punya ide itu bukan manusia, tetapi ide kumpul seperti ini adalah idenya Bapa Yahweh sendiri. Coba saudara ingat pada waktu bangsa Israel disuruh keluar dari Mesir. Apa sih tujuan Bapa Yahweh suruh keluar dari Mesir? Supaya mereka beribadah, saudara. Beribadah bersama-sama. Nah, ini setan gak suka, saudara.
Jadi karena nggak suka, sebaiknya Anda tidak usah berada di sebuah institusi. Karena Tuhan tidak menyukai institusi. Siapa bilang? Di Israel sana itu banyak sekali kelompok-kelompok. Ada namanya Yehudi konservatif, ada yang namanya Yehudi mesianik, ada yang namanya Yehudi Karaite, ada yang namanya Yehudi ortodok, banyak sekali. Bahkan ada kelompok yang namanya Saduki, Farisi, Eseni, Yesua dari kelompok Eseni. Ada lagi Sikari, Sanhedrin, itu kan semua kelompok-kelompok semua, saudara. Lah sekarang kalau kita tidak boleh ada dalam sebuah organisasi, contoh nih apalagi di Indonesia, orang katakan kamu tidak usah dalam sebuah kehilat. Lah kalau Anda kawin nanti, misalnya, kamu kalau kawin nanti aktenya dari mana? Di Indonesia ini tidak mungkin catatan sipil mau mencatatkan pasangan perkawinan kalau tidak ada akte dari gereja atau kehilat. Nggak ada, saudara. Mereka nggak akan mau. Pasti akan ditanya akte perkawinannya mana ya. Kalau nggak ada, Anda lakukan dulu prosesi perkawinan di kehilat, baru catatkan di catatan sipil. Karena di Indonesia ini kan tidak boleh ada perkawinan beda agama. Betul ya Bapak Ibu? Nggak boleh. Makanya orang yang saling mencintai dan beda agama kalau mau kawin pasti lari ke luar negeri. Kebanyakan arah tujuan mereka yang paling dekat ya si Singapura. Karena perkawinan di sana bebas. Di Indonesia nggak bisa. Saudara mau bikin paspor, namanya nama Kristen, pasti dari imigrasi akan tanya, akte baptisannya mana? Lah kalau Anda anti organisasi, nggak perlu berkehilat, lah saudara apa bisa dapat paspor? Nggak akan bisa, karena tetap organisasi itu dibutuhkan, walaupun itu bukan segalanya. Saya termasuk gembala sinode. Dan saya katakan saya bekerja bukan untuk sinode, tapi sinode tetap dibutuhkan di Indonesia. Amin. Kalau tidak, kita nggak bisa berdiri, kita bangun kehilat juga nggak boleh, saudara. Akan ditanya, Anda dari kelompok mana? Nah kalau kita berusaha keluar, nah itu yang disebut dengan Kristen progresif. Kemudian yang berikut, yang ke-8. Membawa damai lebih penting daripada kekuasaan. Ini artinya jemaat atau pelayanan Tuhan tidak boleh didisiplin jika ada kesalahan. Misalnya di kelompok ini, ya, kelompok pelayan di panggung sini, kan pasti ada aturan, saudara. Yang melayani harus begini, diatur supaya disiplin, saudara. Lah kalau tidak mau didisiplin artinya adalah Kristen progresif. Yang penting damai lah. Nggak usah bikin aturan, nanti bikin orang terluka hatinya. Tuhan itu kan senang kebaikan. Nah ini keliru, saudara. Inilah ajaran dari Kristen progresif. Kemudian yang ke-9. Kita harus lebih peduli akan kasih daripada seks. Artinya, selama ada kebaikan, ya sudah, nggak usah menegur masalah seks. Mau kawin berapa kali juga nggak masalah. Wong di kitab suci juga ada kok. Daud saja istrinya bukan satu. Abraham saja bukan satu. Apalagi Salomo, bukan satu. Jadi Anda mau kawin 10-20 kali juga nggak masalah. Yang penting ada kasih, ada kepedulian. Itu jauh lebih baik daripada kamu kawin istrinya cuma satu tapi ribut terus, percuma, kata mereka.
Ini Kristen progresif, ya. Kemudian yang terakhir, hidup di dunia ini lebih penting daripada akhirat. Artinya kehidupan setelah kematian itu tidak penting. Karena menurut Kristen progresif, neraka itu adalah kekejaman Tuhan. Saya katakan tidak. Ada orang yang sempat bertanya sama saya begini, Pak Lukas, kalau Tuhan itu kasih, kenapa kok ada diciptakan neraka? Jawabannya sangat gampang, saudara. Kalau ada pertanyaan seperti itu, saya akan jawab, oke lah, Tuhan nggak usah bikin neraka. Misal, Tuhan nggak usah bikin neraka. Pertanyaannya adalah, bisakah orang berdosa masuk ke surga atau ke Samayim? Nggak akan bisa, saudara. Begitu dia masuk ke Samayim, akan terbakar oleh kesuciannya Bapa Yahweh. Paham nggak? Jadi daripada you kebakaran di Samayim, bikinkan saja tempat sendiri. Kira-kira begitu, saudara. Dan pemahaman tentang apa yang ada di balik kematian itu jauh lebih penting daripada kehidupan di dunia ini. Itu terbalik semua, saudara. Kira-kira sampai di sini paham? Jadi kita nggak boleh itu mikir tentang kematian nantinya seperti apa. Itu nggak perlu. Karena tidak ada itu neraka, itu tidak ada. Karena Tuhan itu kasih. Neraka itu adalah wujud dari kekejaman Tuhan. Yang Tuhan tidak mungkin lakukan itu. Itu kata mereka. Jadi melalui pemahaman ini, saudara akan ngerti bahwa kita itu harus tetap ada di rule atau aturan, di jalur yang tepat. Tadi saya sudah mengatakan yang namanya dosa itu ditulis dalam bahasa Yunani dua istilah, hamartema dan parabasis. Salah sasaran dan keluar dari rel, itu saja aturannya. Kalau kita keluar dari rel, berarti kita sudah menjadi Kristen progresif. Dan orang-orang yang seperti ini disangsikan keselamatannya. Hati-hati Bapak Ibu. Bisa kan mereka bicara keselamatan? Bisa-bisa saja. Tapi pemelesetan-pemelesetan ini yang akan membawa kebinasaan tanpa disadari. Maka ada ayat yang sampai ditulis 2 kali, yaitu ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut, saudara. Orang bilang, oh ini benar, ini benar. Benar bagaimana, orang tidak sesuai kitab suci kok. Tapi ini benar, ada kebaikan di situ. Ya sudahlah, ikutin sajalah. Kalau saya seperti itu. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Maka saya dalam konsep pelayanan, saya selalu hati-hati, saudara. Jangan sampai orang yang sekian banyak itu binasa. Sebelum saya menyampaikan, saya kaji ulang terus. Ini benar atau tidak? Kalau tidak benar, jangan disampaikan kepada jemaat. Itu menyesatkan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.